Jadi saya pikir saat ini tidak ada yang meremehkan Maroko dengan pendekatan gaya bermainnya yang sangat kuat, solid defense, counter attack cepat, individu-individu yang cepat, yang fisikalnya kuat, yang berani duel, yang punya kecepatan dan bisa membahayakan kapan saja. Mungkin tidak dalam level excellent seperti Prancis, Kroasia ataupun Argentina, tapi Maroko sudah menjadi kuda paling hitam di Qatar 2022 ini. Dan sekali lagi, Maroko sudah menempatkan kembali negaranya dalam peta dunia. Orang kini menyebut Maroko, orang kini membicarakan Maroko. Karena apa? Karena sepak bola, the power of football. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Tentu saja di putaran akhir Piala Dunia. Ibarat perlombaan, maka ini adalah tikungan terakhir semifinal. Tapi video ini dibuat menjelang atau sebelum pertandingan semifinal pertama antara Argentina lawan Kroasia. Jadi saya akan bicara tentang overall dari semifinal ini atau dari Piala Dunia menuju puncaknya, partai final. Menurut saya secara teknis keempat tim punya peluang yang sama untuk tampil di putaran final atau di partai puncak final. Punya peluang yang sama keempat tim, bahkan termasuk Maroko. Memang kalau bicara secara kekuatan tradisional, favorit ada pada Argentina dan Prancis yang ke final. Tapi Kroasia tentu juga punya peluang. Siapa yang berani meremehkan Kroasia? Kroasia 2018 finalis, kalau bisa sampai finalis lagi luar biasa. Begitu juga Prancis kalau bisa back to back final luar biasa. Bahkan kalau sampai back to back juara itu yang sangat luar biasa. Karena sangat jarang sekali negara yang bisa back to back juara Piala Dunia. Terakhir adalah Brasil tahun 58-62. Sebelumnya yang pertama adalah Italia tahun 34-38. Jadi dibayangkan itu di masa sepak bola belum seperti sekarang. Belum seperti yang disebut seperti sepak bola modern saat ini. Jadi kalau Prancis bisa back to back menurut saya luar biasa. Menurut saya prestasi yang sulit disamai oleh tim manapun juga. Jika Prancis bisa jadi juara lagi. Kalau back to back ke final, Brasil lalu Jerman, waktu itu masih Jerman Barat, pernah 3 kali ke final. Misalnya Jerman Barat tahun 82, 86, 90, 3 kali ke final, juaranya di 90. Brasil di tahun 94, 98, 2002 juga 3 kali ke final, juaranya di 94 dan 2002. Jadi kalau ke final back to back sebetulnya bukan rekor karena sudah ada yang pernah 3 kali ke final. Tapi kalau back to back juara dan itu ada peluangnya ada pada Prancis, itu adalah sebuah rekor yang spektakuler gitu loh. Maroko bisa saja bikin kejutan dengan apa yang diperlihatkan Maroko. Karena dari perjalanan babak penyisihan sampai perempat final kemarin, Maroko belum ada yang sanggup bikin gol ke gawang Maroko. Betul Maroko kebobolan waktu lawan Kanada 1-2, tapi itu gol bunuh diri. Artinya belum ada satu tim pun yang bisa menjebol gawang Maroko. Di sini kita bicara tentang kualitas defense pertahanan Maroko yang sangat solid. Jadi dengan cara bermain seperti itu, meskipun agak cenderung negatif, turun bertahan lalu counter attack menyerang, Maroko tetap membahayakan. Maroko tetap bisa jadi faktor kejutan. Maroko tetap bisa membuat Prancis terpleset. Nah, dari konfigurasi itu maka saya bilang saya nggak mau bicara teknis karena semuanya punya peluang untuk lolos. Soal siapa yang paling favorit kalau bicara tentang kekuatan tradisional ya Argentina dan Prancis. Dan saya juga jadi ingat Qatar 2022 ini seolah mengulang Piala Dunia di tanah Asia sebelumnya tahun 2002 atau 20 tahun lalu. Ketika itu Korea Selatan juga lolos ke semifinal. Jadi ibaratnya seperti Maroko sekarang. Lalu dua kekuatan dunia utamanya kan Brasil dan Jerman. Seperti Prancis dan Argentina saat ini. Lalu kekuatan Eropa yang non tradisional atau yang belum pernah juaranya kan waktu itu Turki 2002. Sekarang ada pada Kroasia. Meski reputasi Kroasia lebih stabil lah kalau kita berkaca pada
Piala Dunia sebelumnya yang juga finalis 2018. Jadi kurang lebih mirip-mirip lah apa yang terjadi di 4 besar atau semifinal Piala Dunia 2002 dengan Qatar 2022 ini dari segi konfigurasi tim yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, saya mau khusus bahas tentang Maroko. Jadi kalau kita bicara Maroko, kurang lebih apa yang dilakukan oleh ke-26 pemain dan juga manajernya Walid Regragui plus mungkin official yang berderet di belakangnya itu membuat Maroko dikenal atau masuk dalam peta dunia. Maksudnya seluruh dunia sekarang membicarakan Maroko. Seluruh dunia membahas Maroko. Seluruh dunia jadi ingin tahu Maroko. Kenapa? Karena sepak bola. Artinya Maroko masuk lagi dalam peta dunia. Nah, itu seperti mengulang kisah lama. Jadi tahun 84 sepulang dari Olimpiade Los Angeles tahun 84, 2 atlet Maroko yang meraih medali emas di Olimpiade Olimpiade Los Angeles Amerika tahun 84 itu adalah Said Owita dan Nawal El Moutawakel. Said Owita itu meraih medali emas 800 meter dan 500 meter atletik. Lalu Nawal El Moutawakel meraih medali emas lari gawang 400 meter putri. Nawal El Moutawakel. Jadi saking luar biasanya apresiasinya, gembiranya waktu itu King Hassan II jadi raja Maroko, Raja Hasan kedua itu menyambut dengan luar biasa, bahkan meminta bahwa bayi-bayi perempuan yang lahir tahun 84 diberi nama Nawal, saking bangganya. Lalu dia juga mengatakan Raja Hasan kedua itu bahwa karena 2 atlet yang meraih medali emas di Olimpiade Los Angeles 84, Maroko masuk dalam peta dunia. Seperti itu ucapannya tahun 84. Bahkan Nawal El Moutawakel itu akhirnya menjadi Menteri Olahraga Maroko tahun 2007. Poin yang mau saya sampaikan adalah betapa keberhasilan olahraga dalam dunia modern saat ini merupakan sebuah public relation yang sangat kuat bagi dunia internasional. Tahun 84 ketika 2 atlet atletiknya meraih medali emas, Raja Hasan kedua menyatakan bahwa Maroko dikenal dunia. Maroko masuk dalam peta dunia. Sekarang 2022 Maroko kembali masuk peta dunia gitu loh. Karena apa? Karena keberhasilan Walid Regragui, lalu juga Achraf Hakimi dan kawan-kawan bisa menembus semifinal. Menjadi negara Afrika pertama yang bisa menembus semifinal. Tahun 86 Maroko sebetulnya sempat mengejutkan karena lolos ke babak 16 besar. Jadi di pilihan grup bisa mengalahkan Poland, Inggris dan Portugal, hanya di 16 besar tersingkir oleh Jerman. Waktu itu kalah oleh gol Lothar Matthäus menit 88. Nah, itu tapi prestasi besar juga buat Maroko tahun 86 Piala Dunia di Meksiko. Karena menjadi negara Afrika yang pertama lolos ke 16 besar. Tapi sekarang dampaknya lebih dahsyat, dampaknya lebih luar biasa. Maroko ada di semifinal. Apapun hasilnya, Maroko sudah menang. Singa-singa Atlas sudah mengaum kembali. Yang sebelumnya dianggap kurang bergigi, sekarang taringnya makin tajam. Dan Prancis pasti tidak bisa anggap remeh Maroko. Prancis punya Oliver Giroud yang sudah 4 gol di deretan top skor bersama Kylian Mbappe. Punya Griezmann, punya Dembele, 4 kuartet di depan yang sangat berbahaya. Tapi Spanyol, Portugal sudah terbukti mereka nggak bisa apa-apa. Mereka kalah. Begitu juga Kroasia di penyisihan gak bisa bikin gol. Skor 0-0 draw. Bahkan kalau adu penalti mereka punya penjaga gawang Bono yang luar biasa. Jadi saya pikir saat ini tidak ada yang meremehkan Maroko dengan pendekatan gaya bermainnya yang sangat kuat. Solid defense, counter attack cepat, individu-individu yang cepat, yang fisikalnya kuat, yang berani duel, yang punya kecepatan dan bisa membahayakan kapan saja. Mungkin tidak dalam level excellent seperti Prancis, Kroasia ataupun Argentina, tapi Maroko sudah menjadi kuda paling hitam di Qatar 2022 ini. Dan sekali lagi, Maroko sudah menempatkan kembali negaranya dalam peta dunia.
orang kini menyebut Maroko. Orang kini membicarakan Maroko. Karena apa? Karena sepak bola. The power of football. Belum juara memang, tapi Maroko seolah-olah sudah menembus hegemoni antara Amerika Latin dan juga Eropa dalam percaturan sepak bola dunia. Jadi kita tunggu sama-sama bagaimana perjuangan Maroko di semifinal. Oh iya, sekali lagi info tambahan terakhir, Lionel Messi di semifinal berarti menyamai rekor penampilan 25 kali bermain di ajang Piala Dunia, menyamai rekor legenda sebelumnya Lothar Matthäus untuk Jerman. 25 kali bermain di putaran final Piala Dunia. Bravo Lionel Messi. Ciao.